Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Itu kami sudah keluarkan edaran Bupati, itu sudah ditujukan kepada seluruh camat dan kepala desa. Selanjutnya diharapkan disampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan antisipasi kejadian-kejadian bencana di musim penghujan ini terkait dengan adanya cuaca di laut. Itu juga kami selalu pesisir itu melalui kepala desa untuk menghimbau kepada seluruh nelayan di seluruh Rotendao untuk sementara tidak beraktivitas di dalam cuaca ekstrim. Sehingga kita bisa tunjukkan di sini loh titik nolnya Indonesia yang dari ujung selatan. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia. Edisi hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023. Pendengar, dua informasi yang mengawali Warta Berita pagi ini diantaranya antisipasi terjadinya bencana di musim penghujan. BPBD Rotendao dan BMKG keluarkan himbauan peringatan dini. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal kunjungi lokasi titik nol di Beranda Selatan NKRI. Dan pendengar, inilah Warta Berita pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Kita masuk dalam informasi pertama di pagi hari ini. BPBD Rotendao dan BMKG Rote menghimbau agar selalu mengantisipasi terjadinya bencana di musim penghujan. Informasi berikut disampaikan Rudi Hartono. Semenjak memasuki masa musim penghujan pada awal November 2022 sampai saat ini, curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi sampai hari ini. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rotendao mengeluarkan himbauan untuk mengantisipasi terjadinya bencana di musim penghujan. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rotendao Diksel Haning ketika dihubungi RRI Selasa 17 Januari 2023 mengatakan pihaknya BPBD Rotendao telah menindaklanjuti peringatan dini yang dikeluarkan BMKG terkait cuaca yang berdampak bencana hidrometeorologi dengan gencar memberikan himbauan kepada masyarakat Rotendao agar mengantisipasi terjadinya bencana di musim penghujan ini. Sejak awal November atau akhir Oktober kalau tidak salah, itu untuk antisipasi kemungkinan bencana yang timbul akibat musim penghujan ya, ataupun sering disebut ancaman hidrometeorologi. Itu memang kita sudah menindaklanjuti peringatan-peringatan dini dari BMKG terkait curah hujan yang cukup tinggi, kemudian hujan disertai angin kencang dan petir di beberapa wilayah termasuk di NTT termasuk Rotendao. Itu kami selalu update dan itu kami sudah keluarkan edaran Bupati, itu sudah ditujukan kepada seluruh camat dan kepala desa. Selanjutnya diharapkan disampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan antisipasi kejadian-kejadian bencana di musim penghujan ini terkait dengan adanya cuaca di laut. Itu juga kami selalu diseminasi informasi dari BMKG untuk daerah-daerah pesisir itu melalui kepala desa untuk menghimbau kepada seluruh nelayan di seluruh Rotendao untuk sementara tidak beraktivitas di dalam cuaca ekstrim. Sementara itu, Kepala Stasiun BMKG Desa Saudara Okten Nubatonis melalui Kapoksi BMKG Yandri Tungga ketika dikonfirmasi RRI mengatakan untuk prospek cuaca perakiraan BMKG intensitas hujan sedang hingga lebat yang disertai angin dan petir berpotensi terjadi di wilayah Rotendao untuk 1 pekan ke depannya, dan suhu udara di wilayah Kabupaten Rotendao berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Prospek cuaca 1 minggu ke depan terhitung mulai kemarin sebenarnya kiranya BMKG itu mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 22 pada dasarnya cuaca di Nusa Tenggara Timur pada umumnya khususnya Kabupaten Rotendao pada saat ini memasuki musim penghujan. Kondisi cuaca di Kabupaten Rotendao ini sendiri 1 minggu ke depan kondisinya hujan ringan hingga sedang hingga lebat dengan
deras dan disertai angin kencang. Hujannya itu datang secara tiba-tiba dan disertai angin kencang dengan durasi waktu yang singkat. Suhu udara di Kabupaten Rotendao 1 minggu ke depan ini dia berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Dengan pergerakan anginnya yaitu dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. BMKG dan BPBD Rotendao memberikan himbauan untuk mengantisipasi terjadinya bencana di musim penghujan dengan bersama-sama membersihkan selokan yang tersumbat dan memotong pohon yang berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana dan memberikan peringatan dini kepada warga nelayan pesisir agar tidak melaut di cuaca ekstrim yang terjadi. RRI Rote, Rudi Hartono melaporkan. Pendengar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal berkunjung ke titik 0 km selatan NKRI yang terletak di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao. Selengkapnya, Yana Plugi melaporkan. Sehingga kita bisa tunjukkan di sini loh titik nolnya Indonesia yang dari ujung selatan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengunjungi Kabupaten Rotendao dalam rangka peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa. Tiba di Rote, Menteri Desa Gus Halim meninjau langsung lokasi titik 0 km selatan yang terletak di Desa Dodaek. Setelah itu, Menteri Gus Halim memberikan arahan kepada sejumlah kepala desa yang dilaksanakan di kantor Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan. Pada kesempatan ini, Bupati Rotendao dalam sekapur sirinya menitipkan pesan kepada Menteri Desa Gus Halim untuk pembangunan infrastruktur jalan ke lokasi titik 0. Satu beban yang kami harus sampaikan kepada Bapak Menteri, karena Bapak Menteri sudah sampai di sini dan sudah melihat secara dekat tentang keberadaan titik 0 yang ada di Rote Selatan ini, yaitu tentunya Bapak sudah lihat jalan-jalan kami, itu sudah menjadi catatan buat Bapak Menteri untuk membawa bekal dari Rote bawa pulang ke Jakarta. Tidak hanya itu, Bupati juga berpesan agar lokasi titik 0 juga dibangun monumen yang bisa dijadikan wisata edukasi. Menanggapi itu, Menteri Gus Halim mengatakan pesan Bupati akan dibawa ke Menteri PUPR dan akan dikawal bersama untuk penataan daerah perbatasan dan pembangunan monumen titik 0 selatan NKRI. Bupati insya Allah nanti akan kita kawal kepada Menteri PUPR karena itu penting. Daerah perbatasan apalagi ada titik 0 itu penting untuk diperbaiki dan diberikan akses yang bagus sehingga itu menjadi salah satu tujuan wisata edukasi untuk anak-anak kita. Sehingga kita bisa tunjukkan di sini loh titik nolnya Indonesia yang dari ujung selatan. Pada kunjungan ini, Menteri Desa Gus Halim didampingi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi beserta jajaran. RRI Rote, Yana Plugi melaporkan. Mendengar respon masyarakat terhadap perubahan cuaca, termaksud cuaca ekstrim yang disertai angin kencang, hujan lebat, dan petir di wilayah NTT cukup tinggi. Informasi berikut dilaporkan Ana Lopo. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Altare Kupang, Agung Sudiono Abadi menegaskan hampir sebagian besar wilayah NTT rawan terjadinya bencana hidrometeorologi, dikarenakan sebagian besar wilayah NTT adalah daerah pegunungan sehingga rawan banjir dan tanah longsor. Kepada RRI di Kupang, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Altare Kupang, Agung Sudiono Abadi mengapresiasi sinergitas dan support masyarakat yang selalu tanggap terhadap berbagai perubahan iklim, terutama di Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU yang selalu merasakan suhu dingin di waktu-waktu tertentu. Untuk wilayah NTT itu hampir semuanya bencana itu yang mendominasi itu bencana dari hidrometeorologi, karena potensi di daerah-daerah NTT, wilayah NTT itu sebagian pegunungan, rawan longsor dan banjir. Jadi kalau hujan sebentar, terus potensi lebat dan sebagainya muncul longsor. Jadi seluruh wilayah NTT pada bulan Januari ingat memasukin puncaknya musim hujan.
Itu yang harus kita hadapi. Informasi peringatan dini yang dikeluarkan BMKG menurut Ambrosius Kodo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi NTT, merupakan hal penting dalam upaya penanggulangan risiko bencana. Dengan demikian perlu adanya diseminasi informasi yang dirilis BMKG dengan tujuan untuk menyamakan persepsi untuk bersama-sama melakukan upaya penanganan. Ini ada ancaman cuaca ekstrim dan kita butuh ketenangan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi, tidak perlu panik. Secara koordinasi level provinsi dan kabupaten, sejak awal sesungguhnya ketika BMKG menyampaikan sudah ada informasi memasuki awal musim hujan, maka juga sudah kita lakukan koordinasi ke bawah. Karena apa? Kita tahu bahwa provinsi kita ini juga rawan terhadap bencana banjir dan longsor. Dan setiap tahun di awal musim hujan itu selalu ada kejadian banjir yang juga menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian harta benda. Komunikasi informasi rawan bencana menurut Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, merupakan hal penting bagi masyarakat pesisir untuk waspada dalam upaya menyelamatkan diri dari bencana tanah longsor dan banjir saat terjadinya hujan lebat yang disertai angin kencang. Dari Kupang, Analopo melaporkan. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. BMKG NTT memprediksi fenomena La Nina akan terjadi di wilayah NTT hingga Maret 2023. Meskipun kondisinya lemah, sementara puncak musim hujan akan terjadi di bulan Januari ini. Selengkapnya, Canda Sabah melaporkan. Berdasarkan perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi NTT, Rahmatullah Aji, bahwa dilihat dari indeks ENSO pada Desember 2022 menunjukkan kondisi La Nina lemah. Namun menurutnya La Nina akan tetap terjadi hingga Maret 2023. Terkait dengan masalah kondisi La Nina yang mungkin sudah 3 tahun ini bersemayam di kita, gitu, kemungkinan di 2023 ini cenderung kalau lihat dari grafik ini kan posisinya kondisi La Nina kita lemah. Nah, ini prediksi ke depannya ini secara umum adalah dia mengarah ke posisi netral dan ke arah yang lebih cenderung lemah atau moderat. Tapi selama ini prediksinya adalah kondisi netral bulan-bulan awal-awal di tahun 2023 ini. Sementara itu untuk kondisi gelombang laut disampaikan Kepala Stasiun Maritim Tona Kupang, Saiful Hadi, agar masyarakat terlebih dahulu memastikan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Menurutnya, kondisi gelombang laut diperkirakan akan tenang pada bulan April pertengahan, Mei, dan awal Juli. Ada bulan-bulan tertentu yang kondisi cuacanya bagus, anginnya bagus, akhirnya gelombang juga bagus. Itu sekitar bulan April pertengahan, Mei, awal Juni. Itu laut tenang. Kemudian di bulan September akhir, Oktober, awal November tenang. Disampaikan BMKG NTT bahwa meskipun hampir keseluruhan wilayah NTT sudah memasuki musim hujan, namun ada beberapa wilayah yang masih mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek 6-10 hari, yaitu terjadi pada Kabupaten Ngada sekitar Bajawa, Kabupaten Sumba Timur sekitar Praiwitu, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan sekitar Oebelo. RRI Kupang, Canda Sabah melaporkan. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Bidang pertanian usaha yang banyak digeluti masyarakat tani wilayah Belu dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi. Selengkapnya, Tinus Boy Mau melaporkan. Agrobisnis pertanian salah satu usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat tani wilayah Belu dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini seperti yang dilakukan warga Binoka, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atembo Selatan, Cornelis Kali. Dengan lahan kurang lebih 1 hektar, Cornelis bersama istri mengelola lahan pertanian miliknya yang ditanami berbagai jenis tanaman. Hasil dari usaha perkebunan ini, ia menjual ke pasar dan sebagian diambil pembeli di lokasi. Tanam jagung, sayur, dan terong, dan kacang panjang. Keuntungan seperti ya potong kalau itu dengan pupuk, obat, ya keuntungan mungkin 5 juta ya begitu.
Cornelis juga mengutarakan usaha yang ia jalani ini sangat membantu ekonomi rumah tangga karena dari sekali panen dapat meraup keuntungan kurang lebih 6 juta rupiah. Itu untuk ongkos anak sekolah, beli babi piara begitu. Untuk makan, semprot, taruh pupuk hasil sayur ini. Di toko 1 kilo putih urea 12.000. Kalau dasar yang hitam 11.000. Kalau obat semprot ini ada yang 70, ada yang 35 semprot 1 kali. Cornelis juga mengungkapkan hal yang menjadi kendala dari usaha yang ia jalani menyangkut persoalan pupuk karena ketersediaan pupuk sangat terbatas di distributor dan dijual dengan harga yang cukup mahal. Tinus Boymau, RRI Atambua. Pendengar, hutan kritis. Seseorang bapak, yaitu Alexander Lona, bertekad menanam dan terus menanam pohon di sekitar lokasi bendungan Rotiklot, Belu. Informasi berikut disampaikan Ferdi Asih. Program saya ini Air Manis dan Air Tawar ini program 50 tahun. Menjaga ekosistem lingkungan alam dengan keberadaan hutan yang ada tetap terjaga sudah merupakan kewajiban bersama. Tidak sebatas tugas pemerintah, tetapi semua kita berkewajiban menjaga hutan yang notabene sebagai tempat pijakan hidup kita. Itulah yang dilakukan Bapak Alexander Lona, tiada hari tanpa aktivitas menanam pohon. Keseharian hidup lelaki Parubaya ini berada di sekitar lokasi hutan yang ada di bendungan Rotiklot, Kabupaten Belu. Saat ditemui RRI Senin siang, dirinya mengatakan keberadaan hutan semakin kritis, untuk itu terpanggil untuk kembali menghijaukan hutan. Jambu air hutan dengan ini, bunga terompet ini. Bunga terompet ini salah satu pagar pengaman, pohon pelindung dia. Bertahan pada musim kemarau. Dan juga sapi tidak makan. Nah, pohon-pohon air ini kalau tanpa pohon pelindung kurang subur. Ada pohon pelindungnya yang mana? Ada beberapa alternatif pohon pelindung. Itu seperti kereo juga bisa jadi pohon pelindung, hanya lama. Dengan gamal itu lama. Menanam anakan pohon di sekitar area bendungan yang sudah dibangun pemerintah itu pun melalui program yang ia canangkan Air Manis dan Air Tawar. Selain bisa mencegah erosi juga dengan maksud jangka panjang, tersedia air baku untuk keberlangsungan hidup hingga anak cucu generasi ke depan. Kami lihat kita di Kabupaten Belu ini kan semakin hari semakin kekurangan air. Makanya pemerintah itu membantu kita dengan salah satu beberapa bendungan yang ada termasuk ini bendung. Dan kalau kita tidak menjaga ini, bahaya nanti untuk anak cucu kita ke depan. Bukan untuk kita lagi. Ini saya punya perjuangan bukan untuk kita lagi. Kemungkinan. Jadi ini mimpinya untuk generasi berikut. Anak muda yang baru lahir sekarang, yang ada sekarang, dan generasi yang belum lahir. Jangka panjang. Program saya ini Air Manis dan Air Tawar ini saya istilahkan program 50 tahun. Ia mengungkapkan memanfaatkan curah hujan yang ada untuk saat ini menanam anakan pohon yang bisa menopang tanah sehingga tidak mudah longsor. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Belu mulai melakukan perekrutan panitia pemungutan suara PPS untuk persiapan pemilu 2024. Informasi berikut dilaporkan Feby Leolede. Mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu mulai melakukan perekrutan panitia pemungutan suara PPS yang akan bertugas di tempat pemungutan suara atau TPS. Kepada RRI, Juru bicara KPU Belu Herlince Emiliana Asa mengatakan untuk proses perekrutan PPS telah dilaksanakan seleksi mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, dan tes tertulis telah dilaksanakan yang diikuti 723 orang peserta. Selanjutnya akan mengikuti tes wawancara. Dikatakan sesuai juknis perekrutan panitia ad hoc untuk kebutuhan PPS yang akan ditugaskan di 81 desa kelurahan sebanyak 243 orang yang akan bertugas selama 15 bulan.
Lanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos seleksi sesuai dengan syarat dan juga pengetahuan tentang pemilu serta kesiapan fisik dan mental dalam melaksanakan tugas sebagai PPS. Panitia pemungutan suara atau PPS di tingkat desa kelurahan yang sekarang sementara kita lakukan pengrekrutan dari tahap pendaftaran, kemudian penelitian administrasi, kemudian lanjut ke yang lolos administrasi akan masuk ke seleksi tertulis, kemudian tahapan berikutnya lagi seleksi wawancara. Nah, setelah seleksi wawancara akan ditetapkan 2 kali kebutuhan dengan 3 sebagai terpilih, kalau PPS 3 sebagai terpilih dan 3 lagi cadangan. Untuk PPS ini 3 kali 81 desa kelurahan, jadi sekitar 243. Sampai seleksi tertulis kemarin 723. Ya, karena sampai seleksi tertulis untuk wawancara nanti kita ambil 3 kali kebutuhan sesuai juknis. Pelamar ini masuk ke dalam kriteria yang ditentukan. Nah, setelah itu teman-teman akan berproses ke wawancara. Jadi nanti pada saat wawancara kita lihat dari wawasannya, kemampuan dalam pengelolaan tahapan pemilunya seperti apa. Menurut juru bicara KPU Belu, dalam perekrutan PPK dan PPS sesuai regulasi dapat diikuti oleh seluruh masyarakat termasuk aparatur sipil negara ASN. Meski demikian, ASN perlu disertakan surat izin dari instansi sehingga dapat bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Memang untuk PPK dan PPS ini tidak ada batasan umur sekarang. Kalau sebelumnya masih ada batasan umur, namun kita juga melihat dari riwayat. Nah, setiap PPK dan PPS yang melamar diminta surat keterangan dokter. Nah, pada saat prosesnya kita juga melihat ketahanan fisik dari seorang pelamar dan juga kemampuannya. Karena berpengaruh sekali dengan tahapan yang sangat beririsan. Jadi kemampuan secara kesehatannya juga harus bagus. Secara fisiknya harus bagus. Untuk PPK maupun PPS, aturan kami tetap memungkinkan untuk semua kalangan boleh mendaftar, termasuk teman-teman kita ASN juga boleh dengan kemampuannya. Tentu saja pada saat proses, apabila lolos sampai proses wawancara, kita tetap meminta surat izin dari pimpinan untuk yang bersangkutan boleh tidak untuk melamar sebagai PPK atau PPS. Sesuai tahapan, pada 24 Januari mendatang, panitia pemungutan suara PPS akan dilakukan pelantikan dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, kita akan masuk dalam informasi terakhir, informasi olahraga. Informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Nusa Tenggara Timur mulai merancang persiapan pembangunan sarana prasarana olahraga dan atlet jelang PON ke-22 tahun 2028 mendatang di Nusa Tenggara Timur. Maksud kami di Nusa Tenggara. Selengkapnya, reporter Alotani melaporkan. Terkait dengan persiapan infrastruktur, dalam persyaratan sebagai tuan rumah, itu KONI mensyaratkan yang mau calon tuan rumah itu dia sudah harus punya modal minimal 30% dari berbagai cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam PON. Wakil Ketua Umum 5 KONI Nusa Tenggara Timur periode 2021-2025 Ince DP Sayuna menuturkan untuk tuan rumah PON minimal 30% sarana prasarana harus tersedia. Hal tersebut secara faktual sudah tersurvei oleh tim khusus dari KONI Pusat baik di NTT maupun NTB. Ince Sayuna menjelaskan ada kesepakatan tuan rumah bersama NTT-NTB jumlah cabang olahraga yang akan diambil dari masing-masing 2 provinsi ini terkait pembangunan sarana prasarana olahraga. Berkenaan dengan hal tersebut, NTT dinyatakan lolos verifikasi dan telah ditetapkan untuk pelengkapan 100% pembangunan sarana prasarana olahraga yang terencana akan berpusat di 5 daerah yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Sika, dan Sumba Timur. Sekarang untuk menggenapi 100% sarana prasarana, kami membangun kesepakatan dengan NTB, NTT, mana-mana saja cabang olahraga yang mau diambil, dibangun infrastrukturnya. Dan berdasarkan kesepakatan NTT dan NTB, kami dapat 27 cabang olahraga dan NTB dapat 24 cabang olahraga. Kami juga dapat 1 stadion utama karena acara pembukaannya dilakukan di NTT. Untuk mewujudkan 100% 27 fee dengan 1 stadion utama, ada kolaborasi sumber dana, baik itu dari APBD provinsi maupun dari APBN.
Sementara itu, berkaitan dengan persiapan atlet menuju PON ke-21 tahun 2024 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan PON ke-22 tahun 2028 di NTT NTB, Ketua Bidang Prestasi KONI NTT George M. Hajo SH mengatakan ada dua event penting yang menjadi ukuran, yakni Prapon 2023 dan PON 2024 untuk mendapat gambaran tentang peta prestasi olahraga secara umum. Untuk mempersiapkan atlet menuju tahun Prapon 2027 dan PON 2028, maka usia yang kita akan rekrut untuk mempersiapkan itu adalah atlet dengan usia 15 tahun. Itu kita sudah mulai mempersiapkan dari sekarang untuk semua cabang olahraga yang akan kita ikut. Itu artinya kita mempersiapkan atlet menuju PON 2028 itu 6 tahun. Ini kalau si atlet memiliki proses track record yang baik dalam catatan sebelumnya, karena untuk menjadi atlet dengan prestasi nasional internasional itu membutuhkan waktu 12 tahun. Ketua Bidang Prestasi KONI NTT George M. Hajo juga menegaskan bahwa untuk mendapatkan atlet yang diproyeksi akan berprestasi pada Prapon 2023 dan PON 2024 serta persiapan menjadi tuan rumah Prapon 2027 dan PON 2028, maka KONI NTT akan menerapkan standarisasi atlet. Menurutnya, standarisasi akan menjadi mutlak untuk semua cabang olahraga yang akan dipersiapkan menuju PON 2028. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, sebelum akhiri warta berita NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antisipasi terjadinya bencana di musim penghujan, BPBD Rotendao dan BMKG keluarkan himbauan dan peringatan dini. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal kunjungi lokasi titik nol di Beranda Selatan NKRI. Sekian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.